Selamat pagi pemirsa, kenaikan gaji dan tunjangan hakim hingga 280% adalah upaya untuk negara untuk memperkuat independensi dan integritas lembaga peradilan agar hakim tidak mudah tergoda suap. Namun kesejahteraan saja tidak cukup karena praktek korupsi di pengadilan juga dipicu keserakahan dan lemahnya pengawasan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 21 Mei 2026 dengan tema Mengawal Integritas Para Wakil Tuhan bersama saya Leonard Samosir. Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Gajinya ikut naik? Bukan hakim ya, tidak ikut naik. Bukan ya. Hakim. Kita bergembira karena artinya negara menyatakan dengan tegas keberpihakan kepada para wakil Tuhan ini. Ketika kita mengatakan kita mendukung, tapi kalau anggarannya tidak besar, kan artinya sama saja bohong. Tapi pertanyaannya begini, apakah dengan naiknya gaji para hakim, pasti kita tidak akan lagi lihat hakim yang bisa disogok, yang tidak ditangkap karena korupsi? Bagaimana Mas? Tidak juga. Fakta menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan atau gaji maupun tunjangan itu tidak selalu berbanding lurus dengan integritas. Begitu ya? Ya, kan? Faktanya kan seperti itu. Karena kalau kita lihat tidak hanya di hakim lah, kalau kita kasih contoh di institusi-institusi lain, penyelenggara negara yang gajinya sudah sangat jauh lebih cukup, ya faktanya mereka masih korupsi. Seperti apa itu? Ya, kalau kita lihat Kementerian Keuangan, pajak, bea cukai, itu penghasilan para pegawai mereka itu jauh lebih tinggi dari pegawai-pegawai lain kan. Tapi kalau kita lihat faktanya kan masih saja ada kasus-kasus korupsi yang mereka lakukan. Begitu juga di institusi hakim. Kalau kita lihat kan, ya kita setuju di satu sisi bahwa kesejahteraan hakim itu dinaikkan karena mereka mesti butuh hidup yang cukup. Tetapi bukan satu-satunya cara untuk mencegah korupsi di institusi peradilan. Masih banyak cara-cara lain, masih banyak syarat-syarat lain yang menurut kami justru jauh lebih penting daripada sekedar menaikkan gaji mereka. Cara lainnya apa, kita akan bahas itu Mas Jaka, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 21 Mei 2026, Mengawal Integritas Para Wakil Tuhan. Mengawal integritas para wakil Tuhan. Bagi negara yang selama bertahun-tahun identik dengan potret hakim yang mudah disogok dan vonis yang bisa diperjualbelikan, penaikan gaji hakim bukanlah hal sepele. Langkah ini bentuk upaya serius negara untuk menjamin independensi para wakil Tuhan tersebut. Penaikan gaji dan tunjangan hakim dilakukan Presiden dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah PP Nomor 44 Tahun 2024, dilanjutkan PP Nomor 42/2025. Dengan presentasi kenaikan tertinggi mencapai 280%. Lewat bilai tersebut, hakim golongan junior dengan masa kerja kurang dari 1 tahun misalnya, kini menerima gaji pokok yang naik dari sekitar 2,7 juta rupiah menjadi hampir 7,8 juta rupiah. Sementara hakim senior golongan 4E melonjak dari 6,3 juta rupiah menjadi 17,8 juta rupiah. Belum lagi tunjangan kinerja yang menyertainya. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2025, tunjangan kinerja hakim ditetapkan antara 46,7 juta rupiah hingga 110,5 juta rupiah per bulan, disesuaikan dengan jenjang jabatan. Kebijakan ini sekaligus menempatkan pendapatan profesi hukum di Indonesia pada posisi yang sangat kompetitif di level regional. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, gaji Ketua Mahkamah Agung Indonesia telah melampaui pendapatan Ketua Mahkamah Agung Singapura. Sentimen serupa juga terlihat pada level paling bawah. Gaji Hakim Junior Indonesia kini lebih besar ketimbang sejawat mereka di Malaysia. Peningkatan nominal yang signifikan ini ditujukan bukan sekadar urusan kesejahteraan materi, melainkan sebagai benteng pertahanan agar para penegak hukum tidak goyah integritasnya oleh iming-iming materi dari pihak berperkara.
Namun, kenaikan gaji bukan faktor kunci reformasi peradilan. Gaji yang layak adalah syarat perlu, bukan syarat cukup. Apalagi, rentetan korupsi di ranah pengadilan menunjukkan bahwa korupsi tidak selalu lahir dari kekurangan, melainkan keserakahan. Dari rasa yang tidak tersentuh dari ekosistem yang tidak memiliki mekanisme pengawasan ketat. Jika kenaikan gaji adalah sisi komitmen negara kepada hakim, pengawasan yang ketat dan konsekuensi yang nyata adalah sisi komitmen hakim kepada negara dan rakyat. Setelah menaikkan kesejahteraan para wakil Tuhan terjamin, negara juga punya kewajiban untuk pengawasan berfungsi dengan optimal. Sebab, tanpa keduanya berjalan beriringan, kenaikan gaji yang melebihi Malaysia dan Singapura itu hanyalah angka indah di atas kertas. Sementara di ruang sidang yang sunyi, keadilan masih bisa dibeli. Mahkamah Agung tentu perlu untuk segera memperkuat sistem pengawasan, petakan potensi korupsi di lembaga peradilan secara sistematis, sekaligus memperketat mekanisme pengawasan dan seleksi hakim. Transparansi persidangan perlu diperkuat. Sistem pelaporan pelanggaran internal harus benar-benar berjalan. Kebijakan kenaikan gaji hakim ini adalah pertaruhan besar yang patut didukung sekaligus dikawal. Pertaruhan bahwa manusia yang cukup sejahtera akan lebih mudah memilih integritas. Pertaruhan bahwa keadilan tidak seharusnya menjadi komoditas yang diperjualbelikan di lorong-lorong gelap pengadilan. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Mas Jaka, kita ada pemirsa Metro TV dari Jambi, Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Pak Ramadan, selamat pagi. Halo. Pak Ramadan, selamat pagi. Kelihatannya masih belum terhubung, kita akan mencoba lagi. Tapi Mas Jaka, pertanyaannya begini, kalau memang gaji saja belum cukup, apa yang akan efektif menekan korupsi atau main matanya para hakim di Indonesia? Ya, kalau kami di editorial itu mengistilahkan peningkatan kesejahteraan hakim itu syarat perlu, tetapi bukan syarat yang cukup. Artinya itu perlu bahwa kesejahteraan hakim dan seluruh aparat negara itu memang perlu dinaikkan agar cukup, tetapi itu bukan satu-satunya cara. Cara lain yang tidak boleh diabaikan adalah bagaimana menutup celah-celah agar mereka tidak korupsi. Yang pertama misalnya, harus ada badan pengawas yang betul-betul maksimal dalam mengawasi. Untuk hakim misalnya itu sebenarnya ada dua pengawasan, eksternal dari Komisi Yudisial, internal dari badan pengawas di Mahkamah Agung. Tapi kalau kita lihat faktanya, ya pengawasan yang mereka lakukan selama ini tidak maksimal, tidak bisa menyentuh akar permasalahannya kenapa para hakim itu masih melakukan korupsi. Dan itu semestinya yang harus dibenahi, harus ditingkatkan pengawasannya, dan yang tidak kalah penting menurut kami adalah bagaimana penegakan hukum ketika hakim itu melakukan pelanggaran hukum. Itu dia. Tapi kita akan mencoba menghubungi lagi pemirsa Metro TV dari Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, mohon maaf tadi agak terganggu sedikit. Tidak apa-apa, yang penting kan gajinya naik. Silakan Pak Ramadan. Terima kasih. Ada beberapa hal saya sampaikan, betul Pak Jaka tadi, gaji dinaikkan seberapapun kalau Pak Hakim tidak diawasi, tentu hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat banyak. Yang kedua, rekrutmen hakim tentu perlu diperhatikan secara baik. Beberapa waktu yang lalu ada hakim yang dijegal oleh DPR tidak lulus. Maka itu harapan kita adalah lembaga yudisial selama ini kita tidak pernah dengar Pak Leo, tapi namanya ada. Saya berharap pemerintah, Pak Presiden, gaji hakim dinaikkan
yang pengawas ya tolong juga dinaikkan agar dia bekerja maksimal. Bisakah lembaga yudisial itu bekerja independen, berpihak kepada masyarakat? Yang ketiga, Pak Leo, saya berharap apakah bisa pengadilan itu terbuka untuk umum dan didata, direkomendasikan atau disimpan hasil-hasil diperiksa belakangan oleh yudisial, lembaga yudisial dan Mahkamah Agung. Nah, kalau ini bisa dilakukan oleh negara ini, mungkin yang harapan untuk menikmati hukum yang sebenarnya. Yang berikutnya Pak Leo, Pak Jaka, saya minta kalau ada hakim yang melanggar hukum, tolong hukum seberat-beratnya. Kalau perlu hukuman mati, Pak. Terima kasih Pak Leo, Pak Jaka. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Ramadan di Jambi. Terima kasih untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Saya tertarik yang terakhir dikatakan. Kalau ada hakim yang terbukti, kalau bisa dihukum lebih berat. Logikanya sih begitu kan. Kalau kemudian pagar makan tanaman, ya pagarnya dibakar saja begitu. Bagaimana Mas Jaka? Iya, idealnya kan begitu. Tapi kalau kita lihat faktanya kan masih jauh dari ideal kan. Dalam kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati misalnya, dia terbukti bersalah, kemudian di Tipikor Bandung kalau tidak salah, dia vonis cuma 8 tahun. Kemudian di tingkat kasasi diturunkan menjadi 7 tahun. Malah turun. Asistennya Hakim Eli kalau tidak salah itu di tingkat pertama itu divonis 4,5 tahun, tapi di tingkat kasasi itu dipotong lebih dari 50%, hanya 2 tahun. Dengan mekanisme seperti ini ya bagaimana kita berharap akan adanya efek jerah. Apalagi itu ditimpakan kepada para hakim yang semestinya memberikan teladan bahwa hukum itu harus betul-betul ditegakkan secara tegas, tidak boleh lembek, dan harus memberikan efek jerah. Ya kalau hakim melakukan hal seperti itu ya kita akan sulit berharap bahwa mereka akan betul-betul takut untuk melakukan korupsi. Pak Ramadan barusan usul juga gaji pengawasnya juga naik dong seperti KY atau tadi badan pengawas yang Mas Jaka katakan. Itu bisa benar efektif juga mempertajam gigi para pengawas hakim atau bagaimana? Ya kalau untuk pengawas internal kan mereka sudah naik karena mereka juga hakim. Nah, pengawas eksternal nih Komisi Yudisial. Tapi saya pikir gaji para komisioner yudisial juga sudah cukup. Dan sekali lagi begini, sebenarnya kan korupsi di Indonesia itu bukan karena kebutuhan, bukan karena kekurangan gaji, tetapi karena keserakahan, bukan karena need, tapi karena greed. Dan itu banyak sekali yang mengatakan hal seperti itu. Jadi untuk mencegah agar tidak ada korupsi ya itu betul bahwa kesejahteraan harus cukup. Karena kalau mereka kurang mereka juga pasti akan mencari tambahan di sana sini. Tetapi yang jauh lebih penting yaitu faktor-faktor lain, persoalan-persoalan lain yang harus segera diatasi. Soal tadi juga disebutkan soal rekrutmen. Rekrutmen itu betul-betul harus berbasiskan fit and proper test, bukan karena berbasiskan faktor-faktor lain. Kemudian juga soal pengawasan, kemudian soal penegakan hukum. Kalau semuanya bisa dilakukan secara serentak, ya kami optimistis paling tidak akan ada perubahan sikap dari para hakim untuk lebih mengedepankan integritas mereka. Ya, kemarin kita juga mendengar bahwa memang pemerintah menaikkan gaji hakim, tapi mungkin saya agak miss mendengar, kan logikanya ya, sederhananya begini Mas Jaka, kamu saya naikkan gaji, tapi begitu kamu korupsi, hukumanmu lebih berat daripada sebelum naik gaji. Itu tapi saya belum dengar itu. Bagaimana Mas Jaka? Ya itu sebenarnya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan sebenarnya tidak hanya kemarin di rapat paripurna kan. Sebelum-sebelumnya juga pernah disampaikan bahwa pemerintah sudah menaikkan pendapatan hakim. Nah, nilainya juga sangat luar biasa kan. Dari yang tadinya itu gajinya mulai dari 7,8 juta sekarang bisa menjadi 17,8 juta. Kemudian juga tunjangan itu bisa mendapatkan 46,8 sampai 110 juta per bulan. Jadi kalau dengan pendapatan seperti itu masih saja ada hakim-hakim yang mencari pendapatan secara ilegal, memanfaatkan jabatannya, memanfaatkan kewenangannya, ya tidak ada cara lain. Negara harus memberikan hukuman yang sangat berat kepada mereka. Masalahnya kan aturannya masih belum berubah nih. Maksud saya setelah naik gaji, ini kalau perlu kamu langsung dihukum mati. Ini bisa tidak aturan legalnya dibuat? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kalau kita berharap misalnya ya bahwa gaji sudah naik, maka kemudian diiringi dengan ancaman hukuman yang lebih berat kalau sampai terbukti masih main mata. Itu bisa apa tidak? Ada aturannya? Ya, itu kalau aturan itu mesti dibuat secara spesifik ya. Meskipun sekali lagi sebenarnya tadi Pak Ramadan juga soal hukuman mati. Itu kan sudah ada di aturan hukum positif. Masih kan, ada ya? Masih ada, tapi kan masih ada beberapa syarat yang menurut kami juga akan sangat sulit untuk bisa diterapkan. Tetapi yang pasti beginilah, kita mengingatkan kepada pemerintah bahwa peningkatan kesejahteraan aparat negara itu bukan satu-satunya cara untuk mencegah korupsi. Harus ada upaya-upaya lain yang sebenarnya lebih mendesak untuk dilakukan. Tadi beberapa kali sudah kita bahas dan itu tidak boleh ditunda-tunda lagi karena harus kita katakan korupsi di negara kita kan sudah sangat akut. Bahkan Pak Prabowo mengatakan sudah seperti kanker stadium 4. Kalau kita tunda-tunda lagi, pengawasan masih seadanya, penegakan hukum masih suka-suka, ya saya sih pesimistis. Meskipun berapapun mereka gaji dinaikkan, mereka tidak tergoda untuk melakukan korupsi. Kalau kita lihat seperti di kasus Pertamina tata kelola minyak lah misalnya, gaji mereka berapa sih? Bisa miliaran. Tinggi banget ya. Atau ratusan juta lah paling tidak dalam sebulan. Atau dalam kasus timah lah yang merugikan negara hampir 300 triliun. Gaji mereka berapa? Sangat besar, jauh lebih cukup bagi hidup yang berkecukupan. Mereka korupsi karena greed tadi itu ya? Karena mereka korupsi karena greed, bukan karena kekurangan, bukan karena kebutuhan, ya karena keserakahan, ketamakan. Jadi untuk menghadapi orang-orang yang bertipe seperti itu, ya mau tidak mau adalah penegakan hukum yang keras, sangat keras. Karena kalau penegakan hukum masih seperti sekarang, saya pikir kok masih ada godaan yang luar biasa besar bagi mereka untuk tetap melakukan korupsi. Apakah hakim saja yang perlu dinaikkan gajinya? Karena kan di lembaga peradilan hakim itu penjaga gawang ya. Kan ada jaksa juga di situ, ada yang lain-lain. Bagaimana tuh Mas Jaka? Ya saya pikir jaksa segala macam itu tunjangan kinerjanya juga sudah cukup lah ya kalau untuk hidup di negara kita, asal tidak ingin bermewah-mewah, asal tidak ingin berlebihan. Tetapi ya hidup seperti mereka kiranya ya faktanya emang masih rentan pada godaan untuk melakukan korupsi kan. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan di meja ini Mas Jaka bisa menyumbangkan juga supaya orang-orang yang menjadi hakim benar-benar kita bisa sebut wakil Tuhan. Betul. Mas Jaka, terima kasih sudah di tempat ini. Sama-sama. Pemirsa, Mahkamah Agung perlu memperkuat sistem pengawasan, transparansi persidangan, dan mekanisme seleksi dan pelaporan pelanggaran agar integritas peradilan benar-benar terjaga. Kenaikan gaji hakim harus jadi momentum untuk membangun peradilan bersih sehingga keadilan tidak lagi diperjualbelikan. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.